Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar materi teorema Pythagoras yang basic ya, atau dasar part 1. Jadi teorema Pythagoras ini adalah materi matematika kelas 8 semester 2. Oh ya teman-teman, hal pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu adalah teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, teorema Pythagoras ini punya rumus teman-teman. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu adalah sisi yang paling miring ya teman-teman ini. Nah, atau biasa disebut itu hipotenusa. Sisi miring ini selalu berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Nah teman-teman, kita juga perlu ingat nih, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang ya teman-teman. Oke deh, itu kalau misalnya kita mau cari C kuadrat. Nih yang pertama rumusnya. Terus kalau misalnya kita mau cari A kuadrat atau mau cari A nih. Nah rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah ini rumus kita cari yang A. Oke, terus kalau misalnya kita mau cari yang B gimana? Nah, kalau kita mau cari yang B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Oh ya teman-teman, selalu diingat ya, kalau kita cari A dan B itu harus kita kurangin yang paling panjang dulu, baru yang paling pendek. Nah teman-teman, mudah sekali kan rumusnya. Aku ulangin lagi ya. Kalau kita mau cari yang C atau sisi miringnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kalau kita mau cari sisi yang A ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu misalnya kita mau cari yang B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah teman-teman harus bisa hafalin rumus ini ya teman-teman, agar bisa mempermudah mengerjakan latihan di bab teorema Pythagoras. Mudah sekali kan teman-teman? Yuk langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Masuk ke latihan soal nomor 1. Ini adalah contoh soalnya. Ini kita disuruh cari C-nya itu berapa. A-nya kita udah ketemu 3, B-nya adalah 4. Oke, karena ini yang ditanya C-nya, kita pakai rumus yang pertama ya teman-teman. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ayo kita tulis. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tinggal masukin deh teman-teman A-nya dan B-nya. Ini kan udah ketemu ya, A-nya 3, B-nya 4. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Langsung deh kita hitung teman-teman. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. C sama dengan akar pangkat 2 dari 25. C sama dengan 5. Yeay, kita udah ketemu nih teman-teman. C-nya itu adalah 5. Mudah sekali bukan? Oke deh teman-teman, kalau kita udah berhasil nih kerjain soal nomor 1, ayo kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah teman-teman, soal nomor 2 ini yang diketahui adalah C-nya, garis miringnya, dan salah satu sisi siku-sikunya teman-teman. Sisi miringnya itu 10 dan B-nya ini adalah 8. Lalu yang ditanya adalah A-nya. A-nya ini berapa ya?
Nah, teman-teman masih ingat kan rumusnya kalau cari A itu A sama dengan C kuadrat yang paling garis paling miring, yang paling panjang dikurang garis yang paling pendek. Oke, langsung kita tulis ya teman-teman rumusnya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu kita langsung masukin deh angkanya teman-teman. C-nya ini 10 kuadrat dikurang B-nya ini 8. Nah teman-teman masih ingat kan kalau 10 kuadrat ini artinya 10 kali 10, 8 kuadrat ini 8 kali 8. Jadi A kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Lalu A kuadrat sama dengan 36. A sama dengan akar pangkat 2 dari 36. A sama dengan 6. Yeay, kita udah ketemu deh A-nya itu sama dengan 6. Mudah sekali bukan teman-teman? Oke deh, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Oh ya teman-teman, walaupun segitiganya ini dibalik-balik, kita harus udah tahu ya teman-teman mana sisi miringnya atau C-nya. Nah, kalau di gambar ini teman-teman pasti udah tahu lah ya C-nya itu sisi miringnya yang mana. Ya betul sekali yang 13, karena ini kan berseberangan dengan sudut siku-sikunya ya teman-teman. Nah, sisi miringnya ini kita udah tahu 13. Terus salah satu sisi siku-sikunya adalah 5. Yang ditanya adalah B-nya itu berapa? Oke, langsung aja kita kerjain. Masih ingat kan teman-teman rumusnya? B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, karena kita udah tahu C dan A-nya, langsung kita masukin deh. B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, perlu diingat ya teman-teman, 13 kuadrat dan 5 kuadrat ini, 13 ini artinya 13 kali 13. 5 kuadrat ini artinya 5 kali 5. Langsung deh kita hitung. 169 dikurang 25. B kuadrat sama dengan 144. B sama dengan akar pangkat 2 dari 144. B sama dengan 12. Yeay, kita udah ketemu deh B-nya ini. Jawabannya 12. Mudah sekali kan teman-teman? Yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini disuruh tentukan nilai X-nya. X-nya ini berapa? Nah teman-teman, walaupun ini bukan ABC ya teman-teman, tapi kita harus udah tahu ya rumusnya ini apa. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih angka di garis miringnya itu berapa. Nah, garis miringnya itu adalah 10,6 ya, karena ini berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Lalu salah satu sisi siku-sikunya adalah 5,6. Oke deh teman-teman, kita anggap 10,6-nya ini Z ya teman-teman. Lalu kita anggap 5,6-nya ini adalah Y-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. X kuadrat sama dengan Z kuadrat, sisi miringnya teman-teman, dikurang Y kuadrat.
Oke deh, langsung aja kita masukin angkanya. X kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat dikurang 5,6 kuadrat. Oke teman-teman, kita nggak usah khawatir kalau ada perkalian koma seperti ini ya teman-teman. Kita langsung aja hitung bareng-bareng. 10,6 dikali 10,6. Kita hitung bareng-bareng. 6 kali 6, 36. 6 dikali 0, 0 ditambah 3. 6 dikali 1, 6. 0 dikali 6, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 6, 6. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Oke, kita tambahin ya. Ini 6, 3, ini 12, 1. Nah, cara kita menentukan komanya ini, kita lihat ya berapa jumlah angka setelah koma. Ini ada 1, 2. Berarti kita hitung dari belakang ya teman-teman. 1, 2. Kasih di koma. Oke, jadi 10,6 kuadrat hasilnya 112,36. Kita tulis dulu teman-teman. 112,36 dikurang 5,6 kuadrat. Oke, kita hitung ya teman-teman. 5,6 dikali 5,6. Kali deh. Nah, sama ya teman-teman, seperti caranya seperti di atas. 6 kali 6, 36. 6 kali 5, 33. 5 kali 6, 30. 5 kali 5, 25. Tambah 3, 28. Kita tambahin 6, 3. Ini 11, 3. Nah, untuk menentukan komanya sama seperti tadi ya teman-teman. Angka di setelah koma ini ada 1, 2. Berarti 1, 2, koma. Hasilnya 31,36. Kita tulis ya. 31,36. Oke teman-teman, kalau udah kayak gini langsung aja kita kurangin. X kuadrat sama dengan 81. Lalu X sama dengan akar pangkat 2 dari 81. X sama dengan 9. Nah, udah ketemu deh teman-teman. X-nya ini adalah 9. Mudah sekali kan ya teman-teman? Oke teman-teman, soal yang nomor 5 ini adalah soal tantangan ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengerti penjelasan aku dari awal? Nah, di soal ini sudah diketahui sisi A dan B-nya. A-nya ini 7,2 dan B-nya ini 9,6. Nah, teman-teman diminta untuk cari C-nya nih berapa atau sisi miringnya. Sudah ingat kan rumusnya apa? Oke deh, teman-teman boleh kerjain. Dan kalau teman-teman udah tahu nih jawabannya, boleh komen di bawah ya untuk jawabannya. Oh ya teman-teman, ditunggu video teorema Pythagoras part 2-nya ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Bye teman-teman, selamat mengerjakan.